Selamat datang di Optis episode 3 yang kali ini sudah ada bumpernya. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan saya Aryo Bintang Nugraha yang telah membuatkan bumper ini yang sangat apik ini. Saya sangat suka ya. Buat teman-teman kalau misalnya mau bikin-bikin bumper kayak gini atau mau butuh bikin background musik atau apa, bisa kontak orangnya @Aryo Bintang Nugraha. Nanti saya posting di description kali ya, sosial medianya beliau ya. Oke. Oke, eh episode 3 ini bertepatan dengan lolosnya beberapa tim Serie A di Liga Champions. eh ada Napoli, ada Inter Milan, dan ada AC Milan. Kita bakalan membahas gimana peta kekuatan dari tim-tim Serie A ini, possibility apa yang bakalan keluar sebagai outcome-nya di 16 besar ini, dan gimana kansnya gitu ya untuk tim-tim Italia ini bisa lolos ke 8 besar gitu nantinya ya. Ya, hari ini kan kita Hopefully. tag juga berbarengan sama hasil drawing Liga Champions ya. Jadi kebetulan pas kita tag hari ini kan hari Senin, jadi sebenarnya kita udah dapat beberapa hasil drawing lah ya. Semua dari mulai Champions, terus habis itu juga Liga Malam Jumat, terus juga Conference League. Jadi kayaknya kita bakal pecah jadi 2 konten kali ya. Jadi yang konten hari ini kita fokus bahas yang para pejuang koefisien di Liga Champions. Nanti kita lanjut di next konten lagi untuk pejuang koefisien di Conference League dan juga UEL ya. Oke, tapi sebelumnya Rang, gue tolong enlighten me gitu. Sebenarnya untuk kompetisi-kompetisi UEFA Europa League dan UEFA Conference League itu tuh ngaruh kan ya ke koefisien itu tuh ngaruh ya. Ngaruh betul. Kayak terakhir itu pas Roma menang Conference League itu gue agak lupa persisnya berapa, tapi itu ngerangsak ngebuat posisinya Roma di jajaran tim-tim Eropa sih naik ke posisi 12 terakhir. Oh, Jadi oke oke. event liga yang paling yang dibilang tier 3-nya pun juga berpengaruh ke koefisien Eropa ternyata. Oh, oke. Berarti memang benar-benar pejuang koefisien Italia ya Jadi di nggak Eropa iya ya. jadi nggak ada yang bisa bilang bahwa mau kasta 2 kasta 3 itu nggak bisa dibilang liga sampah juga gitu. Soalnya ada Iya, klub Italia yes. yang bilang kemarin Liga Conference League katanya liga sampah, tapi Oh, ujung-ujungnya masuk ada. ke Conference League juga. Oh, ada. Ada. Nantilah kita Ada. bahas di next konten aja. Oke, kalau gitu. Pertama, saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Laksmana yang seperti yang saya lihat nih akhir-akhir ini selalu full senyum. Wah, tuh. Karena tim kesayangannya Napoli, entah dari mana jadi tim kesayangan tuh. Yang saya ingat ini mulai-mulainya itu di 2011, Itu 2010. udah lama, Pak. Itu udah 13 hampir Enggak, Bapak 12 Bapak tahun. kan Mancunian katanya dulu. Enggak ada yang bilang. Ini 12 tahun ya lama lah. Kan pencarian jati diri. Oh, Mana pencarian jati diri loh. anak-anak belum punya KTP itu masih semua statement itu masih bisa dianggap labil lah. Oke oke, saya bisa terima lah alasan itu. Ya Iyalah. udah. Lagian juga sekarang udah 12 tahun ya kan. Udah Ya lama ya gue ya ya, oke lah. Saya ngikutin. ya tapi valid lah karena Bapak ikut-ikutan juga. Bukan ikut-ikutan ya, maksudnya Bapak juga aktif terlibat dalam ini. Kepengurusan fans Napoli di Indonesia Ya, kalau saya tidak ini salah ya. mana? Dari dulu ya, itu dari zaman Enggak. pencarian jati diri itu ya. Itu fans fans kardus itu. Waduh. Biasanya kalau lagi menang-menang rame, ntar kalau nggak menang hilang Waduh, gitu. ini Bapak nanti hilang juga nggak nih bahas-bahas Saya sih ini biasanya fans juga hilang kardus. sih. Saya Aduh. juga biasanya males sih, cuman karena musim ini lagi bagus ya udahlah ayo deh, saya ikutin aja deh. Oke, biasa saya ingat dulu nobarnya di KFC tuh. Nggak tahu Iya, KFC mana. nobarnya di dimanapun tempat yang bisa kita pakai nobar ya paling mentok 5 orang gitu. Oh, emang sepi-sepi aja ya, Pak. Emang Sepi gitu-gitu grupnya aja. kecil ya. Oke. Gitu-gitu. Kita bukan kaderisasi kok. Oh. Jadi aman lah kalau yang nonton Aduh, segitu-gitu aduh, aja. aduh, aduh. Baik, 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 baik. Eh, oke, balik lagi ya. Selamat Ya. kepada tim kesayangan Napoli. Di mana saya akan membahas Napoli dulu nih pertama nih. Boleh. Napoli drawing 16 besar melawan Eintracht Frankfurt. Iya. Di mana Eintracht Frankfurt ini, maaf kalau pengucapannya salah ya. Dia klub ini tuh menjadi juara di edisi lalu UEFA Europa League. Iya, Betul betul. ya, Pak ya? Betul.
Ya, dan di musim ini tuh adalah sejarah juga buat Eintracht Frankfurt masuk ke 16 besar Liga Champions. Pokoknya knockout phase Liga Ya, Champions. ya, gua nggak tahu sih masalah itu, teman. Iya, iya. Ya, ini pertama kalinya. Ini pertama kali, Congratulations. pertama kali dalam sejarah klub mereka. Maaf teman-teman kalau mungkin salah ya, tapi ya itu yang saya baca dan saya cukup yakin. Di mana motivasi Eintracht Frankfurt ini juga pastinya tidak main-main. Iyalah, pasti. Saya rasa juga Napoli apabila pemainnya ada yang meremehkan atau tidak bermain dengan kekuatan penuh dan dengan determinasi penuh, ya saya yakin akan terjungkal ya. Betul, betul. Karena permainan Eintracht Frankfurt ini saya nonton tuh atraktif sekali, Betul, cukup menggigit ya, betul, benar-benar clinical. betul. eh ya kayak Napoli musim inilah, mungkin lebih underrated aja tapi Ya memang musim ini sih kalau ngomongin Frankfurt, kalau gua lihat dari historicalnya sih memang agak sedikit terseok-seok ya musim ini. Terus juga dia juga masuk di salah satu grup neraka juga kan, yang dimana Iya. poin pokoknya penentuan lolos enggaknya itu ditentukan ya sampai benar-benar peluit akhir dibunyikan gitu. Sampai Sampai pertandingan selesai terakhir karena ya. di sampai match day 5 itu poin mereka mepet semua. Jadi satu kesalahan atau kekalahan udah ya bubar gitu. Ngerti. Jadi dia di grup yang kompetitif juga, terus juga ya memang di awal musim sih agak cukup keteteran ya. Mungkin baru akhir-akhir ini aja baru nemuin formnya lagi gitu. Oke. Tapi menurut Bapak bagaimana? Kalau saya sih karena punya kepentingan ya, saya tuh pengennya Napoli tuh kalah, habis itu ya balik ke setelan pabrik di Serie A. Jadi Milan bisa back to back nih juara ya. Mungkin. Tapi itu sangat subjektif ya. Mungkin. Melihat permainan Napoli musim ini dan melihat komposisi pemain Napoli, saya rasa kesempatan untuk Napoli bisa lolos itu terbuka lebar. Iya, lebih baik lah dibandingkan kompetitor lah ya. Iya. Ternyata pembahasan Bapak tentang kocokannya mendukung itu sepertinya dijabah nih ya. Iya, ya mesti semesta mesti mendukung lah. Iya, maksud saya maksudnya nggak ketemu klub-klub yang di atas kertas ya, maksudnya teman-teman ya. Di atas kertas tuh yang kuat banget kayak Napoli. Napoli, Real Madrid atau Liverpool nggak mungkin karena satu grup. Ya PSG gitu loh, atau Bayern Munich. Pokoknya kan secara kocokan memang Napoli itu salah satu mimpi buruknya adalah kalau misalnya ketemu sama PSG. Untungnya memang PSG atau Real Madrid. Real Madrid itu satu kan, iya. Real Madrid satu. Jadi Bayern Munchen nggak mungkin ketemu Napoli. Jadi ya udah tinggal pilihan akhirnya memang cuma PSG aja sih. Ya untungnya PSG bertemu dengan tim besar lainnya. Jadi ya sudahlah, saya sudah tidak pedulikan. Iya, tapi sepertinya kalau melihat dari kocokan nih, kemungkinan untuk adanya kejutan gitu ya, adanya ya mungkin yang lolos ke betul 8 besar atau semifinal nih akan ada klub-klub yang tidak biasa. Iya, gitu, gue cukup yakin sih semifinal bakal keluar kocokan tim-tim yang aneh-aneh sih. Dan itu menurut gue bakal jadi musim Champions League yang menurut gue salah satu yang paling seru lah, karena kita udah lelah lah melihat tim-tim yang itu lagi tim-tim yang banyak uang lagi, dia lagi. Ya, cuman kalau balik lagi ke Napoli ya menurut gue ya balik lagi nggak ada lawan yang mudah ya, apalagi kalau ngomongin Champions League lah. Terus juga lawannya juara WL gitu loh. Bukan lawan yang gampang juga gitu. Oke Pak, tapi gini, saya mau bertanya ke Bapak, karena kan kita ini kacamatanya dari kacamata Serie A ya. Kita lebih banyak baca-baca nih dan ngikutin tuh Serie A-nya. Saya mau nanya ini dulu deh, kekuatan Napoli. Kekuatan Napoli itu kan ya sekarang itu selain karena Luciano Spalletti memberikan taktikal yang unik, fluid seperti ini, ditambah pemainnya juga bisa mengeksekusi dengan baik. Iya, untungnya ya. Iya, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sebenarnya secara taktikal ada klub yang secara shape gitu ya permainannya baik juga, seperti Manchester United. Tapi pemainnya itu tidak bisa mengeksekusi seperti yang pemain Napoli lakukan. Nah, pertanyaan saya Pak, sebentar lagi Piala Dunia nih. Pemain-pemain Napoli ini pemain kuncinya ya. Itu correct me if I'm wrong, nggak banyak yang ikut di Piala Dunia. Contoh pemain kunci yang saya bahas itu adalah si password wifi Kvaratskhelia, Georgia, nggak lolos Piala Dunia.
Lalu ada strikernya Victor Osimhen itu Main dia di dari Nigeria, dia main. Nigeria. Oke, sorry. Victor Osimhen main. Habis itu Frank Zambo Anguissa Main Kamerun. main Jadi Kamerun ya. kalau ngomongin yang lolos di piala, yang pemain-pemain kunci yang bakal main di Piala Dunia sih, seingat gue memang gue Sayap kanannya Hirving Lozano, Irving si Meksiko. Caki Lozano Chucky main, Lozano. Zelinski main, terus Zelinski. juga Kim Min-jae main. Oh iya ya. Oh iya, ada Gua pemain nggak tahu Mario South Rui Korea. akan jadi masuk ke Portugal Mario atau enggak, Rui karena itu langganan panggilan. karena Oke. memang Portugal juga cukup cukup padat sih ya di sektor sayap. Jadi gua nggak tahu apakah dipanggil ataupun even dipanggil bakal main atau enggak. Cuman ya Ya, yang pasti starter sih kurang lebih mainnya itu semua lah ya. Kim Min-jae, Ya, Osimhen, Anguissa. Pasti itu Anguissa, starter ya. betul. Hirving Lozano. Hirving Lozano. Zielinski juga Zelensky. Sorry, Zelensky itu dari mana deh? dari Polandia. Oh iya. Salah satu namanya. salah satu negara yang penyumbang pemain Serie A-nya paling banyak setahu gue sampai saat ini kurang lebih ada 10-an ya. Iya. Itu mungkin nanti kita bisa bahas di konten yang lain lah ya. Di edisi Piala Dunia, Iya, edisi betul Piala juga, Dunia dong. betul juga. Oke, bridging yang luar biasa baik ya itu ya. Iyalah, Oke. Berarti kiper kiper enggak. Alex Meret Kiper enggak ya? Itali semua. Oh iya. Kiper Itali semua. Ya, jadi so far memang kalau secara pemain sih harusnya bisa dapat istirahat yang cukup lah ya. Iya. Jadi cukup aman. Nah, gue nggak tahu sih dari sisi apa namanya Frankfurt seperti apa, tapi ya hopefully sih nanti pada saat pertandingan di Februari ya, di leg satunya Iya. pemainnya cukup fit lah ya, cukup aman. Mengingat juga kan nanti Januari sebenarnya pertandingannya cukup padat tuh. Ada Copa juga, ada kita juga di Serie A juga bakal cukup padat juga. Gue agak lupa mungkin 4 atau 5 pertandingan. Jadi hopefully di Februari gak bakal banyak terjadi pemain-pemain yang kehabisan bensin, ada pemain yang cedera, ya semoga aja lah ya. Iya, semoga. Ataupun kalaupun iya ya lawan seberangnya juga punya masalah yang sama, jadi win-win aja. Iya, Gitu. betul. Oke. Nextnya mungkin menurut gue kita bahas salah satu tim yang cukup diuntungkan juga nih selain Napoli. Siapa yang cukup Inter diuntungkan? dong tentu. Inter Milan. Kenapa cukup diuntungkan? Ya kalau kita lihat dari komposisi lawan yang lain ya, sebenarnya kan kalau kita lihat Inter lawannya juga bukan salah satu tim yang diunggulkan lah ya. Kita ngomongin Porto ya memang lah, kalau kita ngomong di Portugal ya memang dia masih salah satu yang terkuat, tapi tetap aja Inter masih masuk dalam hitungan kocokan yang diuntungkan lah. Biarpun Porto seingat gue dia ini kan apa namanya, dia pemimpin klasmennya dia kan. Iya, benar. Mm-mm. Inter Milan itu pemain internasionalnya cukup banyak sih. Cukup banyak. Cukup banyak. Ada Hakan Calhanoglu. Turki itu lolos Piala Dunia enggak? Iya, enggak lolos ya. Enggak. Turki itu enggak lolos Piala Dunia. Oke. Ada Edin Dzeko. Edin Dzeko itu Bosnia and Herzegovina enggak lolos juga. Ada Romelu Lukaku. Ya sebenarnya dari yang pastinya dipanggil timnas Belgia ya. Ada beberapa sih kayak misalkan sebenarnya kan kayak Dumfries itu setahu gue di Belanda itu dia masih jadi salah satu apa namanya, masih jadi salah satu pemain andalan Kunci juga kan ya? di timnas kan. Oke. Ya Dumfries juga sama, terus juga Onana juga di Oh iya. di ada Kamerun Onana. juga salah satu kiper apa namanya, kiper utama juga kan. Biarpun memang sisanya masih banyak pemain-pemain Itali, tapi ada kayak Lautaro Martinez. Lautaro Martinez dari Argentina. Iya, dari Argentina, dan juga pasti jadi salah satu pemain yang jadi unggulan gitu. Atau Ruben Gosens, dia di Belgia kan ya, setahu gue. Iya. Jerman. Bukan. Jerman. Ruben Gosens itu Jerman. Oke. Jadi sebenarnya ada cukup banyak juga sih pemain apa namanya Inter yang main di Piala Dunia. Tapi deep side dari itu kalau kita balik lagi ke Champions, menurut gua sih dia punya peluang yang cukup besar juga sama kayak Napoli gitu. Melihat juga patternnya Inter di Liga Champions, biarpun kemarin nggak diunggulkan untuk lolos, ternyata justru malah Barcelona yang kepleset gitu loh. Iya. Kelihatan bahwa dia punya tactical dan permainan sayap yang cukup cepat, atraktif dan rapih gitu loh. Setuju. Saya mau membahas Inter dulu nih, karena kan Inter itu kemarin baru kalah melawan Juventus. Di mana Baru saja kepleset secara tidak hoki. Kenapa kepleset? Saya tuh penasaran. Kalau saya lihat dan saya bisa bukan asumsikan ya, saya tangkap gitu ya, saya rangkum, Inter itu memang cukup menekan
menekan sekali gitu Juventus nggak mendominasi Pak. Kalau saya nonton mendominasi. sampai habis sih, menurut saya ketika memang belum terjadi gol pertama sih Inter dominasinya sangat tinggi lah. Terbukti juga di babak pertama benar-benar Juventus nggak punya pergerakan sama sekali, yaitu melihat kalau kayak gitu sebenarnya kelihatan kan kelasnya, yang satu main di Champions League, yang satu main di Europa League. Cuman ya balik lagi ya, memang ada mentality yang nggak bisa dibohongin lah ya, bahwa sebenarnya Juve itu masih tim besar. Akhirnya ya kalah juga sih Inter sih. Iya benar, gue Cuman setuju. di luar itu kualitasnya Inter yang bisa disajikan sama Inter itu adalah permainan yang seperti itu gitu loh. Bukan permainan yang semerta-merta bertahan, pragmatis, nunggu peluang, counter attack, nggak sesimpel itu juga. Iya, Inter itu memang mengambil inisiatif serangan. Tapi kalau pakai bahasa teknisnya, bahasa ininya lah ya, bahasa punditnya, Juventus itu bermain lebih efisien berarti. Karena dia bisa mengkonversikan peluang menjadi gol. Ya. Dari Adrien Rabiot dan Fagioli. Fagioli. Ya. Itu anak muda satu itu bakalan ingat seumur hidupnya itu sepertinya. Karena Fagioli juga Golnya memang beberapa langsung pertandingan terakhir dia selalu jadi pencetak skor untuk Juve sih. Derby Dimana itu della hal yang memang aneh juga ya, dimana yang golin dari gelandang semua, strikernya mungkin pada ngopi doang kali ya. Strikernya kan Milik. Ya milik siapa? Nggak ada yang tahu. Miliknya Napoli tadinya, habis itu dimiliki oleh Juventus. Aduh. Milik swasta. Ya udah. Waduh. Ya tapi milik negara. Kalau gue ngomongin ya di luar dari pertandingan semalam lah ya, yang menurut gue anti klimaks gitu loh. Menurut gue sih Inter masih jauh, peluangnya masih jauh lebih besar dibandingkan Porto gitu loh. Di atas kertas ya, tapi di atas kertas, betul. Ini Champions League di mana apapun bisa terjadi. Betul. Tapi logik ini statistik dan dari hasil permainan sih nggak bisa dibohongin lah ya. Iya, tapi maksudnya tapi ya walaupun saya sebagai fans Milan ya saya juga tetap menjagokan Inter lah untuk bisa lolos gitu. Walaupun Porto juga pemainnya bukan pemain yang ecek-ecek juga sih kalau dibilang sih. Iya, tapi buat kita ya, Rang, yang memang menyukai Serie A gitu ya, yang masih gemes gregetan gitu ya, masih ada passionnya nonton tim-tim Italia. Kayaknya ini musim Liga Champions yang cukup seru nih. Cukup seru untuk beberapa musim terakhir ya, karena perwakilan Italianya nih akhirnya tiga untuk pertama kali dari sekian lama ya, kita ngasih kontestan yang cukup banyak gitu di musim ini dibandingkan musim-musim lalu. Mungkin kalau nggak 1-2, betul, itu pun juga mungkin 2-1-nya udah kepleset di awal gitu. Atau ya di babak 16 besar kalah. Iya, 16 besar habis itu ya quarter final hilang gitu. Biasanya itu yang terjadi gitu loh di beberapa musim terakhir. Tapi ya sekarang gua sih to be honest, musim ini gue nonton bola jauh lebih banyak dibandingkan 5 musim terakhir sih. Mungkin kayak seminggu gue bisa nonton 3-4 pertandingan gitu. Yang dimana dulu gue kayak ayo 1 aja, dan itu juga klub kesukaan gue, itu malas banget gitu. Iya, gue pun sama. Maksudnya karena podcast lah ya. Gue jadi punya beban moral, saya mesti nonton. Iya, benar harus nonton bener karena beda banget rasanya nonton highlight atau nonton pokoknya highlight atau mini match gitu sama nonton langsung gitu. Iya, karena nonton langsung pilihan kan sebenarnya. Karena nonton langsung itu kita bisa ngelihat nih ada orang yang salah kepleset tendang bola gitu ya. Ada tuh. Kita bisa ngeliat sesuatu secara holistik, dan kita bisa dapat sudut. Kalau menurut gue pribadi, gue bisa dapat sudut pandang dari sisi pelatih atau dari sisi taktikal. Iya, atau dari sisi emosi di lapangan sih, Rang. Lebih tepatnya, karena maksudnya kalau cuplikan highlight itu kan emang ibaratnya udah kesempatan banget nih gitu ya. Atau memang kan proses yang lah. Emang yang udah dikurasi. Nah, kalau misalnya pertandingan yang full itu kan bakalan langsung kelihatan banget tuh apa yang terjadi di side dishnya gitulah ibaratnya. Betul. Inter. Ya mungkin gue coba balik lagi ya. Kalau di Porto, gue salah satu pemain yang beberapa musim tuh selalu gue perhatiin, yaitu striker dari Asia, Mehdi Taremi. Nah itu Mehdi Taremi. Lu nggak sadar mungkin, tapi di musim ini di Champions League dia golin 5 loh. Udah golin 5 loh. Gila, maksud gue, dan setiap musim tuh dia selalu konstan gitu loh, nyiptain peluang, nyiptain gol, dan memang tipikal striker yang produktif gitu loh. Jadi menurut gue itu yang salah satu pemain yang harus diwaspadain lah ya dari sisi Inter gitu. Biarpun di lini belakang lo Diogo Costa juga kiper timnas juga itu jago juga gitu loh. Jadi ya kita lihat ya nanti musim ini apakah Mehdi Taremi kembali menunjukkan tajinya, bisa bikin 2 digit gol lagi,
Cukup seru, cukup seru. Makanya. Cukup ngegigit untuk ditonton. Iya. Ini setelah setuju sama lu, Rang. Beberapa tahun terakhir gue juga jarang nonton bola. Ini adalah musim bola yang memang gue ngikutin dan kayak dapat serunya gitu loh. Iya. Sebenarnya ya musim-musim sebelumnya juga nonton Iya, bola, nonton bola. Cuman Tapi nggak lebih banyak kayaknya dan nggak lebih melototin iya, gitu nggak loh. lebih melototin dan nggak lebih banyak. Paling kalau misalnya musim-musim sebelumnya gue nonton 2 sampai 3 pertandingan nih tiap weekend. Sekarang kayak bisa hopping gitu loh, kayak Iya. hopping ini Iya. apa. Jadi bisa ya gue bisa bilang 4 pertandingan lah gitu ya. Iya, Walaupun gak semuanya kayak- fokus ya, paling iya. beberapa tim doang. Minggu kemarin salah satunya gue cukup banyak tuh, kayak misalkan Salernitana gue tonton, terus juga abis itu Napoli gue tonton, hopping lagi, terus semalam juga ya ada Roma gue tonton, terus abis itu ada Juve gue tonton, gue lompat ada MU, gue lompat lagi ada Ajax gitu. Maksud gue itu rame banget gitu loh, dan ya mungkin kemarin gue udah bisa nonton 6 atau 8 pertandingan kali minggu kemarin. Jadi menurut gue sih kayak wah anjir nih, ya selain karena hype-nya Piala Dunia dan hype-nya Napoli dibalik dan podcast juga, tapi kayak mungkin sepak bola musim ini lagi cukup menarik untuk gua perhatiin juga sih. Ya untuk kita pribadi paling enggak ya. Karena lagi seru, beberapa seru. tim-tim yang biasanya dominasi lagi kehilangan gigitannya, kayak misalkan di Premier League Arsenal lagi tiba-tiba naik, terus Napoli juga lagi naik, tiba-tiba di Eredivisie juga ternyata Ajax juga lagi digrogotin. Jadi ya seru lah. Terus juga La Liga gua lihat ya masih, ya biarpun dominasi tim yang di atas masih tetap sama, tapi ya masih Barcelona, Real Madrid, tapi kemarin kan Barcelona sama sekali nggak bisa ngejar kan. Di musim ini Barcelona punya squad yang lebih lengkap gitu loh. Dan kayak di Bundesliga juga biarpun baru kepleset ya Union Berlin, tapi kemarin cukup lama di posisi 1 gitu loh. Jadi benar. Seru banget gitu loh, musim ini lagi layak buat diperhatiin lah. Asik banget lah. Gitu. Oke, tadi itu Inter. Ya, balik lagi lah ke Champions. Iya, kita balik lagi ke Liga Champions. Tapi sorry, gue intermezzo dulu nih. Ini seru. Terlalu semangat soalnya. Iya, Roma sama Lazio tuh semalam gue nggak nyangka Lazio bisa menang. Sarribol. Sebenarnya nggak ada Sarribol di pertandingan itu. Itu di pertandingan itu kayaknya emang udah barbar. Karena memang kehilangan banyak pemain kunci juga Lazio. Gue nggak bisa nyalahin karena Immobile nggak ada, pergerakan di depan semua mati. Itu bener-bener ya, kalau kata Mourinho bener, golnya setengah karena memang tuh Bianes nggak ada peluang yang bener-bener bagus untuk gue bisa nikmatin gitu. Jadi dan Mourinho juga sama kayak pertandingan lawan Napoli, ngegigit ke depan tapi nggak punya opsi di lini serang, mati aja gitu loh. Kaku aja gitu loh. Jadi di depan putus, di depan nggak jelas serangannya gitu. Ya begitulah. Balik lagi ke Liga Champions. Ada tim terakhir yang lolos. Yang dimana yang kalau saya pribadi sih masih agak ragu-ragu, cuman saya tetap megang tim Serie A lah demi koefisien nih. Demi koefisien. Kami sangat subjektif soal ini. Pokoknya koefisien Italia itu harus selain klub yang kemarin menang lawan Inter, sisanya saya dukung dah tim Serie A. Kagak ada yang saya kagak dukung. Tapi gua, waduh, ini lawannya tim Inggris ya, maksudnya. Bukan lawannya tim Inggris, yang saya khawatirkan memang lawannya Conte. Iya, Antonio Conte itu suka ada-ada aja taktiknya asli dah. Gue sangat gak habis pikir dia punya taktik tuh yang gak masuk akal aja, kayak zaman dia waktu itu juara sama Inter gitu loh. Kan gak ada yang merhatiin juga bahwa Conte-nya Inter bakal juara Serie A gitu. Tiba-tiba jebret taktikalnya, wah kok jalan semua gitu loh. Iya bener, Antonio Conte emang pelatih yang ya seperti yang udah kita bahas sebelumnya, salah satu pembawa pembaruan di Serie A ya. Jujur gue deg-degan ngelihat, tapi nggak lebih deg-degan lah kalau misalnya Milan harus ketemu sama Real Madrid gitu ya. Itu sih mending lo itu kayak gak usah lo tonton dah. Gue juga males ya, gitu. Gue ngarepinnya Luka Modric, Toni Kroos apa kayak kecengklak kayak pas Piala Dunia atau apalah gitu. Bensinnya habis gitu, lagi jalan naik bus. Iya, atau apalah pokoknya nyasar di hutan mana gitu, nggak mungkin hutan juga sih ya Piala Dunia. Iya, untungnya sih akhirnya secara tim Italia sih dapat drawingnya yang cukup mudah ya. Makanya agak konyol juga kalau sampai nanti tiba-tiba tiga-tiganya nggak ada yang lolos di 16 besar sih, menurut gue sih konyol. Cuman kalau balik lagi ke Milan, kenapa gue bilang ini jadi salah satu yang sulit, karena balik lagi biarpun Conte juga secara kita ngomongin Tottenham juga bukan tim yang stabil ya, sampai kemarin lolos pun juga sempat tertinggal dulu kan 1-0. Iya, ketinggalan 1-0 sampai di menit 90+7 baru akhirnya lolos, menang 2-1. Ya mentalnya di situ gitu loh. Ya itu Antonio Conte itu kan punya pendekatan yang memang sama pemainnya nih galak dan cukup dihormati. Kayaknya pemainnya nggak ada yang berani ngebantah dia gitu loh. Dan memang permainannya pragmatis banget gitu, main di sayap.
Iya, Terus juga iya, gue setuju. mainnya ya sing penting menang gitu loh. Maksudnya bener-bener bisa manfaatin peluang seefisien mungkin gitu loh. Biarpun kalau dilihat dari peluang yang dihasilkan nggak banyak, tapi menghasilkan gitu loh dari peluang yang sedikit itu. Iya, dibandingin sama Tottenhamnya Pochettino, memang Iya, Tottenhamnya Conte ini benar-benar pragmatis aja mainnya gitu. betul betul. Tapi peluang Milan, gue pengen bahas tentang peluang Milan. Peluang Milan ini, gue rasa Milan sih cukup diuntungkan dengan ini ya, beberapa pemain kuncinya itu memang banyak dari Italia. Iya, Contoh iya, backnya betul. ada ya Davide Calabria memang lagi cedera ya, tapi kan backnya itu ada Tommaso Pobega Mm, asli Italia mm. gitu. Tapi kan Habis di gelandang kan, termasuk Pogba. ya, tapi dia Pogba. bisa jadi pemain tengah, back Iya. tengah Pak. Mm, Habis itu ya Ismail Benacer dari Aljazair. mm, Algeria nggak lolos Piala Dunia ya. mm. Sandro Tonali Italia Sandro asli, Tonali. nggak ada lolos Piala Dunia. Habis itu Olivier Giroud tapi Ya, tapi internasional banyak Prancis. pemain Banyak Prancis juga yang Leao masuk. Portugal. Sayap kanannya Milan itu ada si, aduh kok gue lupa sih. Siapa Ante Rebic? Se- Enggak, jangan Ante Rebic tuh. Samu Castillejo. Oh, sama Samu Castillejo. Castillejo nggak tuh? Ini Junior Mesias, pemain Brazil loh itu. Pemain Brazil. Negaranya Brazil, tapi bukan pemain timnas Brazil. Ya, menurut gua chance-nya Milan ini sih, aduh, gua mau bilang 50-50 juga gua takut, tapi 50-50 lah. Maksud gua 50-50-nya gini. Milan walaupun eh, beberapa pertandingan terakhir itu menangnya kayak gosok voucher hoki, tapi Hmm. ya punya konsistensi. At least pemainnya tuh kayak ya we can beat anyone gitu Iya. dengan kita bermain Spartan. Tapi juga Tottenham bukan tim ecek-ecek. Faktor Antonio Conte juga benar-benar pengaruh. Ya gue berharap aja ya kayak Son Heung-min atau pemain internasional dia lain Harry Kane itu kayak kehabisan bensin aja sih. Hmm. Tapi nggak enak lah kalau berharap sama ini ya. Kayak Berharap sama berharap sama faktor nasib gitu, eksternal kayak gitu. lu coin toss Iya, sama iya. nasib gitu ya. Ya kadang gue juga paling benci sih sama ngomong orang yang berharap faktor eksternal sih Iya, ya. iya. Tapi ya gimana lagi Iya. di dunia sepak bola faktor eksternal juga adalah salah satu faktor yang menentukan. Iya, menentukan juga, kayak gitu. ya kayak yang lu bilang kocokan Napoli kan menurut gua Iya. juga tanda kutip ya mendukung juga untuk Napoli punya peluang lebih besar di atas kertas ya, balik lagi ya, untuk bisa lolos ke babak selanjutnya gitu. Betul. Dibanding sama tim-tim yang memang udah punya mental juara atau di atas kertas memang jauh lebih kuat seperti PSG atau Real Madrid gitu ya yang Atau mungkin Liverpool. ketemu Napoli. Iya. Nah, tapi ya gua berharap Stefano Pioli punya cara, punya trik juga. Berharap juga di bulan Januari Milan bisa ngedatengin beberapa pemain yang memang bisa menjadi pelapis sepadan untuk tim intinya, atau memang punya pemain yang ya sekalian aja gitu gambling, entah ini dia dari mana gitu, Iya, tapi akademi bisa atau dari memberi, mana. iya dia bisa memberi impact gitu loh. Ya Iya. kalau pemain akademi gue rasa untuk bisa bersaing di Liga Champions, kecuali dia emang talent banget ya gitu. Ya Ada mending kemarin beli yang talent habis ngegolin Grealish. pemain akademi Milan yang ngegolin talent besar Daniel Siapa? Maldini. Daniel Maldini, tapi buat On goal. Spezia. On goal. Tapi buat Iya, Spezia. on goal. On goal jatuhnya. Iya ya. Aduh, Iya, ya dia- banyak sih Dia mau sebenarnya. selebrasi juga kemarin tuh agak bapak gue Nanggung. aduh bapak gue tim sono ya, aduh gimana nih. Tapi balik lagi kalau ngomongin peluang sih, menurut gue masih sedikit ngunggulin Conte dan Tottenhamnya sih. Karena gue lihat secara Dengan berat hati secara gua juga. secara pemain juga, aduh gimana ya kalau dibilang pemain struktur permainnya Tottenham udah lebih mature gitu loh. Apalagi di area sayap di mana memang itu lawan sepadannya Milan gitu, karena Milan kan memang pergerakannya dimulai dari area sayap kan. Iya benar Kalau benar. diomongin dari sayap kiri kan ada Theo Hernandez, ada Rafael Leao, tapi di kanan wah jangan salah ada Dejan Kulusevski di sana gitu, juga ada di sisi kanan ada apa namanya Betancourt yang kadang juga diplot agak sedikit melebar ke kanan. Jadi akan cukup kesulitan juga gitu loh, dari sisi kiri bisa jadi agak sedikit mati gitu. Nah, ini tinggal taktikal dari Pioli aja mau ngakalinnya gimana. Menurut gue gini sih, karena gue juga lumayan nonton di Milan. Milan itu kan mainnya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya, apa bolanya kelepas ya press. Ya, atau habis itu betul. counter secara sporadis. Emang itu gaya mainnya Pioli. Betul ya. Harapan terakhirnya tinggal Iya, semangat juangnya aja. Iya, dan Pioli ya gue rasa gini loh, menurut gue pelatih dengan satu taktik itu juga nggak bisa dibilang jelek. Kenapa? Tapi dia harus bisa bikin taktik kayak ini tuh yang bener-bener well crafted sampai Iya. orang nggak bisa
ya nggak bisa ngelawan gitu dengan Iya, taktik. betul. Mungkin Ya ini analogi orang tahu taktik lu tapi orang nggak bisa iya. ngantiin taktik lu. Iya, kalau gua analogiin tuh kayak Arjen Robben gitu, kayak kita tahu Hmm. gerakannya Arjen Robben gimana. Kayak kita tahu Tapi Messi. nggak, iya kita juga tahu Messi gerakannya gimana, tapi ya udah, ya Messi gitu, ya Messi. Robben gitu. Ya memang jadi ya kalau menurut gue sih ya kita tinggal lihat aja pendekatannya Pioli gimana karena menurut gue salah satu senjata utamanya Milan ya semangat daya juangnya dia gitu loh. Iya, tapi juga menurut gua Milan juga harus berani ngambil inisiatif serangan lawan Tottenham karena memang Tottenham ini juga pragmatis, jadi ya ada juga mainnya yang set play-nya cuman gitu-gitu aja, Iya, betul. maksudnya bukan yang bener-bener possession the ball gitu ya. Iya, Kalau lu nontonin betul. Tottenham kan emang Betul. dari tengah, passing ke depan, passing lagi ke belakang, samping, Betul. sprint, Sayap sayap, gitu. umpan, Hajar. hajar atau cutback, second line-nya yang di hidupin untuk bisa Iya. cetak gol. Kayak gitu, atau manfaatin emang pressing counter gitu Iya, dengan betul. kecepatan yang dimiliki sama Son Heung-min dan ketepatan yang dimiliki sama Harry Kane gitu ya. Betul. Nah itu sih, jadi menurut gua Milan dan gue berharap Coach Pioli juga bisa inilah berani untuk megang bola, berani untuk bikin set play yang paling nggak bikin Tottenham tuh kaget, atau Conte juga nggak nyangka gitu loh bahwa oh bisa main gini juga nih Iya. tim gitu ya. Jadi itu, dan nyuri gol pertama gitu. Iya. Nyuri gol pertama, kalau itu kalau penting Milan sih bisa dapat buat nyuri gol nguasain. pertama, Milan bisa main kayak caranya Milan yang biasa menurut gua. Iya. Jadi emang udah ngepress karena cenderung musuhnya yang akan nyari gol Ya, balik gitu kan. Betul. Itulah. Itu sih Ya, ya. tapi memang ya menurut gue jadi ujian berat karena setahu gue pertandingan pertama dimulai di markasnya Tottenham. Jadi Betul, ya betul. itu jadi ujian berat pertamanya Milan juga gitu loh. Terus juga Iya. menurut gue di lini depan kan sebenarnya Olivier Giroud sampai sekarang masih jadi salah satu tumpuan akhir ya. Iya. Ya di mana banyak banget akhirnya yang jadi penentu kemenangannya Olivier Giroud kan. Iya, gue juga nggak nyangka gitu. Gue Tapi juga gak nyangka. Iya. Padahal kan sebenarnya kan yang ada pemain yang mau diplot sebagai pemain utama tapi ternyata masih belum maksimal kan. Iya benar. Iya. Buangannya Liverpool ya. Ya buangannya Liverpool, Iya, terus juga dari klub Brugge juga Iya. yang sampai sekarang pembelian yang salah satu yang mahal tapi masih belum Masih belum menunjukkan kelihatan tajinya. nih. Iya nih, aduh pusing. Ya kalaupun tetap dengan mengandalkan Giroud ya harus salah satu yang mesti diwaspadai juga memang sebenarnya di lini belakangnya Tottenham masih ada Clement Lenglet kan. Iya. Iya, Iya, dan masih ada belum. juga apa namanya? Yang pemain Kolombia Davinson Sanchez ya. Davinson Sanchez. Ya itu juga kan sebenarnya kalau nggak salah sampai sekarang kan kita Tottenham itu masih main pakai back 3 kan. Biarpun di daerah kirinya tuh masih manfaatin Ben Davies tau gua. Ben Davies biarpun iya. sebenarnya kan dia kan back kiri kan. Iya, benar, Tapi dimanfaatin benar. kadang di tengah terus juga kadang dia suka rotasi Ya, sama buat ngisi-ngisi sama gitu ya. Eric Dyer Iya, gitu. ngerti gua cara Tapi mainnya Tottenham. kalau ngomongin bener-bener lini tengah back tengahnya ya itu Lenglet dari apa namanya? Kalian lihat dari Prancis ya. Dari Prancis Iya, dia udah dan ngerti Barcelona Giroud kan. kali ya. Ya, iya. Ngerti mainnya Giroud. Udah, kalau udah lintingan pasti dia kayak lu ntar kesini gue tahu gitu. Iya. Lo pakai kaki ya udah pala gue turunin biar pelanggaran. Iya, baru. Kayaknya bisa deh kayak Iya, gitu. Masuk jadi akal. memang bisa jadi ada antitesisnya juga sih. Gua nggak tahu lah. Kita lihat aja adu strateginya Conte sama Pioli Iya. gimana lah nanti. Bener ini buat gue bener-bener ini menarik banget itu. Menurut Gue bahkan ini gue beneran ngerasain kayak nggak sabar gitu loh. Kalau bisa besok main gue pengen lihat gitu. Justru gue salah satu pertandingan yang gue penasaran selain dengan big match yang lain, justru Napoli menurut gue oke, ya seru gitu loh. Tapi maksud gue lebih karena gue sukanya bola, jadi gue lebih tertarik dengan Iya. pertandingan big match ini loh. Iya benar-benar. Gitu. Oke. Tapi sebelum penutup nih, gue pengen bahas juga tentang tadi Olivier Giroud di umur yang udah 35 tahun. Tapi kayaknya di sepak bola modern sekarang gitu ya, Rang ya, pemain-pemain kayaknya udah mulai aware deh sama kesehatan. Iya, karena kan sekarang juga kita udah kenal namanya sport science kan. Jadi Iya, itu jadi- yang ngebantu banget pemain-pemain yang bisa long last sampai mungkin Dan masih 40-an. kering gitu loh si Giroud tuh. Iya, Ternyata atletis gitu badannya dia. Luar Iya, sampai biasa. 35, 37 ya Ronaldo gitu loh maksudnya. Masih bisa. Sekarang udah memungkinkan gitu untuk pemain bisa main mungkin sampai di ujung menuju umur 40-an gitu Iya loh. benar-benar. Wah, luar biasa sih. Ya sekarang mungkin biarpun nggak sesering dulu ya kayak apa namanya Ibrahimovic kan mungkin di musim ini udah masuk nanti nyentuh ke umur 40 kan. Udah 41, Pak. 41 ya. 41 tahun ini. Iya itu maksud gue. Jadi itu yang membuat
membedakan olahraga sekarang dan belasan tahun yang lalu ya itu. Kita ngomongin masalah sport science. Iya. Ya, Ya gue berharap juga sih jadi apa namanya, jadi orang bisa jadi tren bisa juga ya. jadi tren dan orang bisa ngebuktiin juga bahwa sebenarnya di usia itu masih tetap bisa produktif gitu loh. Iya, jadi Bukan liga afkiran lah intinya. bener. Jadi Di Eropa masih bisa tetap ngomong. buat teman-teman semua dan buat lo orang, makanya mulai sekarang jangan lupa olahraga. Ya, oke. Sekian episode 3. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Mungkin Yoi. selanjutnya kita bakal bahas yang tadi Europa League, dan juga kita bakal bahas ada sesi khusus tentang Piala Dunia. Pokoknya Biarpun Italia nggak masuk Piala Dunia, masa Iya. kita nggak boleh nikmatin Piala Dunia? benar, kita menikmati Piala Dunia dengan cara kami sendiri, Iyalah. dengan sudut pandang kami, di mana kita bakalan, ya pokoknya nanti kita lihat aja lah. Yoi. Kayak tim mana yang emang banyak pemain Serie A-nya gitu. Kayak ya semoga mereka bisa perform baik. Jadi kayak gue bisa ngobrol ke teman-teman gue, atau memutarbalikan sudut pandang pundit-pundit bahwa Serie A ini liga aki-aki, nggak juga Enggak gitu. Tetap lah. kompetitif kok. Bisa. Betul. Segitu aja. Thank you. Thank you.